Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Putra Bagus Pramuja dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri dan juga Egi Bagas Putra Tama dengan NRP 38 dan saya NRP 39. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat atau merangkai suatu amplifier, dimana untuk percobaan ini saya menggunakan amplifier dengan IC TDA 2030, dimana seharusnya menggunakan transistor kelas AB, namun dalam alatnya itu sendiri, komponennya itu sendiri tidak ada yang menjual atau jarang ada yang menjual, sehingga saya menggunakan IC TDA 2030 ini. Nah, pada IC TDA 2030 ini memiliki daya yang relatif kecil namun dengan kualitas suara yang cukup bagus. Jadi seperti kelas AB, untuk tegangan input dari IC ini itu diberikan 12 volt sehingga bisa dipasang pada boost converter. Kemudian fiturnya itu apa saja, yakni amplifier AB kelas AB, frekuensi rendah, kemudian dapat menyediakan hingga 20 watt sebagai daya outputnya, kemudian tegangan input antara 6 volt sampai 36 volt, bisa untuk ampli mobil, kemudian terdapat proteksi thermal dan short circuit, kemudian mudah dirakit, seperti itu. Untuk rangkaiannya itu sebagai berikut untuk rangkaian skematiknya. Kemudian agar hasilnya maksimal, yakni kita gunakan heatsink untuk pada IC-nya, kemudian gunakan kabel power dengan luas penampang yang cukup besar, seperti itu. Serta pada IC TDA 2030 ini memiliki jumlah 5 kaki, dimana untuk kaki yang pertama itu sebagai input audio, kemudian kaki kedua sebagai inverting input, kemudian kaki ketiga sebagai input tegangan negatif, kemudian kaki keempat sebagai output audio menuju speaker, yakni outputnya itu sendiri, kemudian kaki kelima merupakan kaki tegangan positif. Kemudian untuk komponen yang saya gunakan yakni pertama-tama yakni amplifiernya itu sendiri dengan IC TDA 2030. Kemudian untuk power inputnya saya menggunakan baterai 9 volt. Kemudian untuk outputnya saya menggunakan speaker dengan impedansinya ini 3 ohm. Kemudian untuk audio inputnya saya menggunakan kabel jack audio. Kemudian untuk penghubungannya saya menggunakan jumper sebagai berikut. Nah, untuk proses perakitannya itu cukup mudah, dimana pada IC ini untuk input yang digunakan sebesar 12 volt, antara 6 sampai 12 sampai 36 volt. Jadi saya ambil yang 9 volt, dimana untuk yang pertama ini merupakan VCC, kemudian yang pojok kiri sendiri pojokan sendiri merupakan ground, kemudian yang di tengah ini merupakan input audionya, kemudian sebelah sini merupakan output dari keluarannya, yakni terhubung ke speaker. Selanjutnya untuk perakitannya, kita sambungkan dulu kabel jumpernya ke bagian power input. Nah, selanjutnya untuk kabel jumper menuju audio inputnya kita pasang.
sebagai berikut. Selanjutnya yakni pemasangan pin outputnya ya ke speakernya, dimana diperlukan obeng untuk melepaskan, untuk mengendorkan ininya apa penguncinya. Nah, dapat dilihat di mana sisi groundnya itu sebelah kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini merupakan bagian outputnya, dimana untuk kabel yang ada hitam-hitamnya merupakan yang ground. Kita masukkan, lalu kita kencangkan. Selanjutnya yang satunya kita rapatkan dulu. Nah, kita masukkan, lalu kita kencangkan. Nah, sudah terpasang dengan rapi. Selanjutnya yakni kita pasangkan input audionya ke jack audionya. Aduh, agak ribet. Nah, untuk penyambungannya ini kita dapat menggunakan solasi karena saya tidak memiliki solder, sehingga saya gunakan solasi untuk menyambungkannya. Nah, seperti ini sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita sambungkan outputnya, power inputnya, dimana untuk bagian yang sini merupakan bagian VCC, yakni pada kabel merah. Kemudian yang sebelah sini, sebelah kiri ini terhubung ke ground. Jangan terbalik karena dapat merusak sistemnya. Nah, apabila LED sudah menyala seperti ini, maka rangkaian ini sudah mendapat power dengan baik. Selanjutnya kita sambungkan jack audionya ke smartphone atau audio yang lainnya. Selanjutnya
kita akan cek audionya, suara dari yang dihasilkan dari amplifiernya itu sendiri. Coba kita konekkan ya. Kemudian kita dapat mengaturnya dengan potensionya, dimana apabila potensionya diputar ke kanan dia akan mengecil suaranya, kemudian apabila diputar ke kiri suaranya akan membesar. Seperti itu. Sekian percobaan yang saya lakukan. Apabila masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.